Nah, pada malam hari ini kita akan juga melihat ada satu firman Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk saya sampaikan kepada saya dan Anda khususnya ya, dimanapun Anda berada. Di sini dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-5, kita boleh baca bersama-sama saudara. Kalau bisa diselesaikan dalam satu hari ini boleh, kalau tidak ya di dalam 3 bagian yang penting. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, Alkitab katakan bahwa ayat yang ke-4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Penekanannya ada di sini, ya. Penekanannya ada di ayat yang ke-5, yaitu bahwa dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Penekanan dari ia layak engkau tolong. Nah, sampai seberapa jauh kalimat ini boleh saya dan Anda kenakan, ya, untuk menghampiri Tuhan. Ada banyak cara kita menghampiri Tuhan, ya. Ada dengan pujian, penyembahan, ya. Ada juga dengan doa, dengan baca firman, berbuat baik, ya. Hidup di dalam kebenaran. Tapi apa itu kebenaran di dalam kehidupan saya dan Anda yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, ya? Saya melihat bahwasannya ada seseorang, khususnya orang luar, tetapi dia peduli dengan keadaan, dengan apa yang sedang dihadapi oleh mereka khususnya, yaitu tua-tua Yahudi, ya. Di ayat yang ketiga dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, ya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah satu pembuka. Ayat yang ke-5 katakan, karena dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, satu pertanyaan buat kita semua, yaitu sampai sejauh apa, seberapa banyak, sejauh mana saya dan Anda ada di dalam menanggung pembangunan rumah ibadat, ya. Atau dengan kata lain, menanggung pembangunan bait Allah, ya. Rumah ibadat itu bicara tentang bait Allah. Ada kata di belakang dengan satu hal yang memberkati kita, kami di situ, ya. Berarti tua-tua Yahudi ini sedang berhadapan dengan Yesus dan mereka menyelipkan merekalah yang datang kepada Yesus supaya Yesus itu memiliki empati, memiliki iba, belas kasihan, supaya perwira ini, khususnya hambanya, boleh ditolong oleh Yesus. Nah, mereka pakai kata itu, saudara, menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Sekarang pertanyaan itu kembali kepada kita, sampai seberapa mana, sejauh mana saya dan Anda terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan? Halo? Sampai sejauh mana, seberapa banyak Anda dan saya terlibat, bahkan menanggung pembangunan bait Allah itu. Ada 3 perkara sebetulnya. Bait Allah itu menanggung pembangunan bait Allah. Bait Allah itu adalah tubuh kita, saudara. Sampai sejauh mana saya dan Anda bertanggung jawab untuk membangun bait Allahnya yang kudus ini. Sampai sejauh mana? Sampai seberapa besar? Dan ternyata itu adalah hitungan. Hitungan nanti akan mempengaruhi hasil akhir.
Ayat yang ke-6 katakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Artinya, bahwa apa yang disampaikan oleh tua-tua Yahudi itu benar, akurat, ya, karena mereka adalah orang-orang yang dihormati, khususnya bagi bangsa Yahudi. Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, ya. Jadi kalau saya ambil satu kata atau kalimat, seolah-olah Yesus itu nurut saja, nunut aja. Kenapa bisa demikian? Karena ayat yang kelima ini menjadi alasan kuat, ya. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat Tuhan karena ia mengasihi. Amin, saudara. Mengasihi. Sampai seberapa banyak dan seberapa jauh saya dan Anda juga terlibat di dalam kasih itu dengan membangun rumah Tuhan itu. Dimulai dari diri kita. Sampai seberapa banyak. Firman itu saya dan Anda serap, firman Tuhan itu saudara dan saya dapatkan, terima, dan dilakoni gitu. Untuk apa? Membangun baitnya ini, ya, tubuh, jiwa, dan roh ini, baitnya ini, ya, supaya ketika saya dan Anda menanggung pembangunan, dan kalau membangun ada sesuatu yang pecah, ada sesuatu yang diratakan, ada sesuatu yang diperuncing, ada sesuatu yang dipatahkan, ada sesuatu yang diperhalus, ya, pembangunan. Lihat aja, batu-batu itu harus diperhalus, tembok harus diperhalus, kayu harus digergaji, saudara. Sama juga dengan bait Allah di kita. Kita menanggung mungkin penderitaan, bahkan ada quotes yang mengatakan, jangan tanya, gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus kok dibenci tanpa alasan. Don't ask. Jangan tanya itu. Karena itu adalah bagian dari menanggung, ya, pembangunan bait suci ini. Supaya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, atau kita dijemput terlebih dahulu melalui satu kematian, saya mau katakan buat saudara, itu akan dihitung, ya, dan itu akan berlangsung terus. Jadi bait Allah ini harus dibersihkan, disucikan, dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi berkat, supaya roh Allah memang tinggal, karena ini adalah baitnya. Roh Allah itu tinggal karena di dalamnya ada pujian, ada penyembahan, ada kebaikan, ada kebenaran, ada puji-pujian, ada hati yang melayani Tuhan, ada hati yang berserah, hati yang percaya. Di situ perabot-perabot itu ada di dalam rumah atau baitnya yang suci. Ini adalah bait Allah kita sendiri. Jadi dimulai dari kita sendiri, ya, membangun bait suci. Hari ini mungkin kita harus bangun tangan kita dengan benar, kita harus bangun kaki kita dengan benar, kita harus bangun otak kita dengan benar, hati kita dengan benar, telinga kita dengan benar, lidah kita dengan benar, mulut kita dengan benar, bagian-bagian lain seluruhnya yang menjadi satu kesatuan, yaitu baitnya. Nah, sampai sejauh mana, seberapa banyak, ya, saya dan Anda menanggung pembangunan itu. Mungkin dalam bentuk pemberitaan, mungkin dalam bentuk penderitaan, bukan hanya pemberitaan firman, tapi penderitaan. Mungkin juga dalam bentuk penyampaian, mungkin juga dalam bentuk hal-hal yang mungkin menyakitkan kita, saudara. Tapi yang paling penting adalah rumah atau baitnya itu terbangun, ya, sehingga akhirnya menjadi satu bangunan yang kokoh, di mana roh Tuhan tinggal di dalamnya. Bukan dibangun di atas kritikan, dibangun di atas nyinyir, dibangun di atas kemarahan, kebencian. Terus saya mau tanya dengan Anda, itu bukanlah perabotan yang harus ditempatkan di rumah suci, di bait Allah atau di bait Tuhan, bait kudusnya. Harusnya penuh dengan kebersihan, penuh dengan kasih, karena ia mengasihi. Alkitab bilang ia mengasihi bangsa kita. Jadi di situ diletakkan banyak hal, ya,
yang membuat bait ini terbangun dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bait Allah ini dibangun dan terbangun, kita harus menanggung. Ini bicara juga tentang bait suci tentang orang lain, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menanggung pembangunan bait Allah, ya, yang bukan hanya kita saja, tetapi juga tubuh orang lain, jiwa dan roh orang lain yang memang Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada kita supaya kita jangkau itu dan kita buat lagi. Dan untuk membangun roh atau bait Allah, tubuh, jiwa dan roh itu dalam kehidupan orang lain, kembali lagi ada tanggungannya di situ. Ada waktu yang tersita, ada perasaan yang tertekan dan ditekan, ada penderitaan ya, yang mestinya kita bilang, aduh, ngapain lagi sih harus bangun bait Tuhan di orang lain, di sini aja. Betul, saya mau katakan bahwa saudara, setelah saya dan Anda boleh membangun bait Tuhan di tubuh kita, maka kita harus juga melihat orang lain. Dan ternyata perwira di Kapernaum ini juga bisa melakukan itu, saudara. Mereka lihat ini tua-tua Yahudi, atau dia melihat itu tua-tua Yahudi. Mereka melihat bangsa Israel, atau bukan mereka tapi dia melihat bangsa Israel ya, yang mungkin membutuhkan pertolongan. Jadi dia tanpa pamrih ya. Oleh sebab itu ayat yang keempat, Alkitab katakan mereka datang kepada Yesus, yaitu tua-tua Yahudi, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Kata mereka apa? Ya, layak kau tolong. Jadi ada rekomendasi, saudara. Ya, ketika saya dan Anda membenahi hidup orang lain melalui keberadaan dan kehadiran eksistensi kita di dalam kehidupan mereka, maka saya mau katakan buat saudara, mereka merasa diberkati gitu. Mereka merasa senang, finally gitu ya, merasa berhutang gitu loh. Sehingga akhirnya saya mau katakan buat saudara bahwa mereka juga bisa berkata kepada Tuhan, one day ketika kita menghadapi kesulitan, aduh, orang itu layak ditolong oleh Tuhan karena dia juga membenahi hidupku, dia yang memperkenalkan aku dengan Tuhan. Itu kan kebaikan dan kebenaran, saudara. Sampai seberapa banyak dan seberapa jauh Anda terlibat di dalam kehidupan seseorang, tetapi terlibatnya dalam bentuk yang positif, bukan yang negatif. Maksud saya kalau yang negatif adalah urusan orang kita campuri, bukan itu maksudnya. Hak orang lain terus kita injak, saudara, dan kita semena-mena terhadap mereka. Saya mau katakan bukan itu. Tetapi ketika Anda melihat dia sebagai tubuh dan bait Allah yang memang harus dibangun di situ, terbangun di situ, dan kita adalah pelayan-pelayannya yang merasa bahwa bait Allah sudah dibangun di kita, kita adalah baitnya yang kudus, maka setidak-tidaknya kalau kita melihat perwira di Kapernaum ini bisa melakukan hal yang itu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih? Karena mereka atau perwira di Kapernaum itu adalah bukan seorang yang katakanlah dari bangsa Yahudi. Jadi yang kedua, sampai seberapa banyak dan seberapa besar saya dan Anda memiliki beban itu untuk to create, to build another house of God, the home, God's home, bait Tuhan, the synagogue. Jadi kumpulan daripada orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Dan kita tidak harus bicara yang besar. Mungkin yang dekat kita 1 orang, 2 orang. Mulailah dari 1 orang, mulailah dari 2 orang. Mungkin dari keluarga dekat, mungkin dari teman-teman dekat. Yang mungkin saya mau katakan buat saudara, seperti apa yang kita sedang lakukan ini, sedang membangun bait Allah. Saya sedang membangun bait Allah. Sedang creating, sedang building bait Tuhan, yaitu Anda semua yang sedang menonton ini. Dan
Saya tidak bilang mudah-mudahan, saya percaya gitu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia siap untuk membantu dan menolong kita semua. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa juga bahwa rumah ibadat itu, bait Allah itu dalam bentuk fisik, saudara, yaitu bangunan itu sendiri. Daripada saya dan Anda mungkin menghindar dari ibadah-ibadah, saya yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk online. Tetapi one day nanti kalau ternyata terjadi lagi offline, atau sebelum online ini Anda terlibat di dalam rumah Tuhan, saya mau katakan buat saudara, Anda sedang membangun. Entah itu terlibat di dalam pelayanan apa saja. Mau membersihkan WC kayak, atau mungkin mengatur bangku, atau mungkin mengatur lalu lintas, keluar masuknya kendaraan, ataupun membersihkan gereja itu sendiri, atau mengangkat sampah-sampah, atau mungkin menjadi ushers, menjadi penerima tamu, atau mungkin menjadi kolektan, atau menjadi apa saja sudah, atau soundman, atau menjadi pemimpin pujian, singers, pelayan-pelayan Tuhan, baik di atas panggung maupun di bawah panggung. Saya mau katakan buat saudara, itu dihitung. Anda dan saya sedang membangun rumah Tuhan itu, dan rumah Tuhan itu bukan sendiri, karena Yesus adalah kepala gereja. Saya dan Anda adalah bagian atau anggota-anggota tubuhnya. Jadi kita harus bersama-sama. Jadi kita bukan harus menghindar dari yang namanya gereja atau bangunan fisik itu, tapi sebaliknya kita harus jadi mitra. Kita harus menjadi pelayan Tuhan di situ. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa nanti efeknya? Alkitab katakan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Amin. Dengan kata lain, namamu indah di telinga Tuhan. Nah, dengar baik. Namamu indah di telinga Tuhan. Sekali lagi, nama saya indah di telinga Tuhan. Jadi ketika tua-tua Yahudi, I feel God. Ketika tua-tua Yahudi katakan, ia layak kau tolong. Ya, bahkan hanya pakai kata ganti. Ya, ia layak kau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah. Jadi tidak harus namanya disebut. Ya, pelayan-pelayan Tuhan juga harus begitu. Tidak harus namanya untuk cari muka, cari nama, pansos sekarang ya, panjat sosial, nggak usah ya. Orang bilang, Pak, bikin bikin YouTube supaya itu subscribe-nya banyak. Enggak juga sih. Saya gaptek, saudara. Saya bahkan ya, pribadi yang tidak memperhatikan, dan saya nggak pernah nonton YouTube saya. Bener. Bagi saya gini, ya udahlah, orang mau nonton, enggak ya. Karena kita kan kerjakan buat Tuhan. Ya, nyari subscribe. Saya mau katakan bos dari, saya udah jadi hamba Tuhan, ya. Dan Dia yang tanggung hidup saya. Saya nggak perlu lagi cari-cari yang begitu. Bukan saya sombong, enggak. To prove gitu ya, bahwa itu bukan kejaran saya. Kejaran saya sekarang, saya kejar Tuhan aja, ya. Kalau kejar-kejaran begitu nggak ada faedahnya, ya. Bisa-bisa nama saya asing di telinga Tuhan. I'm telling you the truth. Gitu orang lain menyebutkan nama saya, terus Yesus gitu. Sudah tahu bahasa Inggrisnya ill feel, hilang feeling gitu, ya. Siapa? Aduh, gitu ya. Aduh. Ya. Bagi saya gini, saya mau menyenangkan Dia dan tidak mau mengecewakan, itu aja. Jadi ketika Yesus dengar nama saya, yang saya mau, Anda mau, wow. Nah ini, pergi bersama-sama dengan mereka. Ini yang harusnya kita kejar, saudara. Dalam rangka menanggung pembangunan bait suci. Pertama adalah diri kita, yang kedua adalah diri orang lain,
Dan yang ketiga adalah bait suci itu sendiri dalam bentuk fisik. Layanilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, jadilah pengerja-pengerja yang baik, setia, saudara ya, dan yang taat, maka namamu indah di telinga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah nama kami indah di telinga-Mu. Ajar kami untuk membangun bait suci-Mu di diri kami, membangun bait suci-Mu di diri orang lain, dan membangun bait suci itu secara fisik, terlibat dalam pelayanan, baik di gereja, persekutuan, atau dimanapun kami berkiprah. Di situ kami boleh bahu-membahu melayani Tuhan dengan bait suci yang lain, menjadi satu bangunan yang utuh, kokoh, dan bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.